Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi selaku tutor pada Sekolah Kesetaraan Paket C matkul Sosiologi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kearifan lokal dan budaya komunitas. Tapi sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin perkenalan bisa dimulai dari Mbak Cantik yang sudah saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alma, saya dari Lamongan. Perkenalkan, nama saya Rizky Dari sampingnya. Perkenalkan, saya Dia dari Ponorogo. Mbak ini. Perkenalkan, saya Alfi dari Gresik. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Tanti dari Probolinggo. Ya, terima kasih. Kotanya beda-beda ya, tapi nggak apa, kita tetap sama. Iya. Mohon maaf, tadi lupa berdoa, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mbak Alma, silakan mungkin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oh, ini ada yang baru datang ya, silakan langsung duduk silakan di samping Mbak Alma. Alhamdulillah, Mbak. Iya. Yang baru datang ini namanya siapa? Silakan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ziora. Dari mana? Dari Asal. dari Ponorogo. Oh, tetangganya Mbak Dira ya berarti. Iya, lupa bilang. Oke, langsung aja tanpa basa-basi kita pindah ke materi lagi. Nah, saya di sini tadi materinya adalah kearifan lokal dan kebudayaan komunitas. Sebelumnya ada tahu pengertian dari kearifan lokal? Satu kata atau satu kalimat? Ada yang bisa jawab? Tidak. Oh, tidak. Jadi kearifan lokal adalah proses adaptasi turun-menurun dari periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan atau tempat tinggal kita. Nah, jadi kearifan lokal itu udah ada sejak dahulu sampai sekarang ini. Nah, kearifan lokal ini bisa berubah seiring dengan perkembangannya zaman. Seperti yang kita tahu ya, budaya di Indonesia ini sangat banyak itu. Mungkin kalau kita bahas di pagi hari ini tidak akan pernah selesai karena saking banyaknya dari kearifan lokal dari Indonesia. Nah, selanjutnya ada potensi kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama adalah kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat. Ada yang bisa menunjukkan contohnya karya-karya masyarakat? Mungkin ada yang tahu? Kayak adat istiadat, pakaian, terus kayak benda-benda yang berasal dari zaman dahulu atau sejarah gitu. Nah, kalau kita lihat di Bali gitu, di Bali ada ikon yang sangat terkenal itu apa? Ada yang tahu? Lea. Yang lain? Ya, itu juga salah satu. Ada yang tahu GWK? Iya. Oh iya. Apa? Silahkan Mbak untuk jawab GWK itu apa? Garuda Wisnu Kencana. Siapa yang pernah ke sana? Pernah Leo Lewat. saja. Oh, ada yang pernah ke sana? Belum. Nanti kita ke sana bareng-bareng ya? Iya. Jadi GWK ini salah satu identitas atau soundtrack dari jadi GWK ini adalah salah satu identitas dari masyarakat di Bali. Nah, GWK ini sering dijadikan sebagai pameran atau ajang untuk pagelaran seperti yang kemarin ini ada yang sempat viral pesta itu G20. Nah, di situ juga pasti memperkenalkan GWK. Ya. Untuk selanjutnya adalah kearifan lokal dalam memangkas sumber daya alam. Nah, seperti yang kita ketahui ya, sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak. Entah dari segi pertanian, entah dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Itu kalau misalnya di kota saya, tadi saya belum perkenalan ya kota saya itu mana. Jadi saya ini berasal dari Bojonegoro. Ada yang tahu Bojonegoro itu kebanyakan sumber daya alamnya itu dari apa? Ada yang tahu? Apa? Ya, pintar sekali Mbak Aski, tambang dan juga kalau misalnya sumber daya alam dari sektor pertanian itu padi di sana juga sangat banyak dan juga pohon ada
Ya benar sekali pohon jati. Jadi di sana itu banyak sekali pohon jati. Di samping-samping jalan kalau misalnya kita jalan-jalan ke Bojonegoro, itu pasti kita akan menemui pohon tersebut, pohon jati. Nah, untuk selanjutnya ada kearifan lokal dalam mitos masyarakat. Ada yang tahu contoh dari mitos masyarakat itu? Yang tahu? Nah, kalau di Bojonegoro itu kayak gini, tradisi atau adatnya kayak gini. Misalnya kalau zaman dahulu itu ya, misal anak kita atau cucu-cucu kita nanti duduk atau makan di depan pintu, pasti bangga kita tuh ngomong kayak gini, nak jangan makan di depan pintu, nanti gak dapat apa? Gak dapat jodoh. Padahal jodoh tersendiri itu kan udah ditakdirkan namanya di atas ya, tapi kenapa itu dibilang seperti itu? Kalau dalam sosiologi ini dinamakan dengan mitos masyarakat. Pada dasarnya sebenarnya itu bukan soal mitos atau apa yang kita nggak boleh percaya atau nggak bisa percayai, tapi ini soal adab atau soal attitude. Nah, walaupun kita nggak percaya, tapi kita nggak boleh ya misalnya dinasihatin sama orang tua kita, nah jangan makan depan pintu nanti nggak dapat jodoh. Ya apa sih kan aku udah dapat jodoh gitu, besok nikah juga bisa, jangan sampai seperti itu ya. Soalnya kita harus menghargai dan saling mempercayai aja. Soalnya kita kan juga tinggal di Jawa, nggak boleh kita asal bicara walaupun kita nggak percaya. Nah, untuk selanjutnya ada kearifan lokal dalam bidang pertanian. Kita ambil lagi dari Bojonegoro ya. Kalau di Bojonegoro itu contohnya kalau mau panen itu zaman dahulu itu gini, para banda kita atau para yang punya sawah itu ke sawah terus ngasih sebuah sesajen atau meletakkan makanan di tengah sawah, diharapkan itu panen tersebut itu bisa berhasil atau bisa membawa banyak keuntungan gitu. Nah, namun sebenarnya bahwa sesajen-sesajen tersebut kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang itu udah nggak ada yang percaya gitu ya. Nah, akhirnya untuk zaman sekarang kalau misalnya di desa saya itu sekarang udah direklamasi atau ada perubahan gitu. Kalau misalnya mau panen itu ada sebuah tradisi atau adat, itu semua orang diundang ke rumah, disuruh makan-makan gitu. Nah, diharapkan supaya hasil panen dari orang yang punya sawah itu bisa membawa berkah manfaat bagi para sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya ada kearifan lokal dalam cerita budaya. Ada yang tahu cerita budaya itu apa atau cerita rakyat? Masih ada yang tahu atau masih ada yang ingat? Nah, benar sekali. Ada yang lagi? Mas, ada lagi? Nah, cerita rakyat zaman sekarang apakah masih ada di televisi atau di sosial media? Masih ada atau enggak? Jarang. Nah, ini sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan semua orang, tapi kita harus introspeksi dari diri kita sendiri. Nah, kita harus memperkenalkan lagi cerita-cerita budaya atau cerita rakyat tersebut kepada anak-anak kita. Seperti kemarin ya, saya sedikit cerita. Nah, adik saya tanya gitu, "Dek, kamu tahu nggak cerita Maling Gundang gitu?" Nggak tahu gitu. Setelah itu saya tanya lagi, "Kamu tahu nggak cerita Ikatan Cinta?" Weh, dia langsung bisa hafal dari episode 1 sampai episode 100, dia bisa menjelaskan gitu. Wow. Nah, karena hal tersebut gitu, kita selaku generasi muda atau generasi penerus, kita harus mampu dan mau mempromosikan lagi yang namanya cerita rakyat atau cerita budaya tersebut, karena jangan sampai cerita tersebut diambil alih oleh negara-negara atau orang luar di luar sana, sehingga bisa hilang. Untuk materi selanjutnya adalah bentuk kearifan lokal di Indonesia. Nah, di sini bentuk kearifan lokal di Indonesia ada dua. Yang pertama adalah berwujud nyata dan juga tidak berwujud. Yang berwujud nyata ini seperti tekstual, bangunan, arsitektur, benda cagar budaya atau karya seni. Nah, ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ada yang punya contoh dari bentuk nyata dari kearifan lokal tersebut? Bangunan yang sangat terkenal di Jogja, ada yang tahu? Borobudur. Apalagi? Nah, iya. Hal tersebut ini
cerita-cerita sebut, misalnya kalau misalnya wayang ya, kalau di desa saya atau di Bojonegoro ini juga sudah jarang. Kalau di desa Mbak Alfi apakah masih ada wayang? Jarang, cuma beberapa orang aja. Oh, masih jarang. Ya, tadi bentuk kearifan lokal tidak berwujud. Nah, tadi contohnya seperti apa Mbak Alma? Nyadar. Nyadar. Nah, nyadar sama dengan sedekah bumi kalau kita nggak tahu. Jadi kalau biasanya kalau di Bojonegoro itu nyadar masih sering dilakukan atau bahkan itu menjadi tradisi setiap tahunnya. Nah, kalau nyadar itu ada yang tahu gimana sih tradisi nyadar itu? Ada yang bisa menjelaskan? Gimana Mbak Alma? Tahu? Nah, kalau nyadar itu misalnya kita berdoa di depan para leluhur makam ya, makam. Kalau nggak begitu ya di goa atau enggak di itu apa namanya di sumur ya, di sumur. Biasanya itu di sumur-sumur tua itu dibuat doa. Setelah itu kan ada makanan di depannya. Setelah itu ada pesta, kita ngambil makanan tersebut. Nah, katanya makanan tersebut rasanya berubah atau menjadi tidak berasa tidak berasa. Jadi mungkin hilang dimakan sama leluhur. Nah, biasanya kalau nyadar itu malamnya ada tradisi lagi. Biasanya malamnya itu ada wayang. Kalau nggak wayang ada reok. Reok dari mana? Kalau di Ponorogo biasanya digelar reok itu dalam acara apa? Suro. Oh, itu apa? Ulang tahun yang 50. Hari ulang tahun di Kota Ponorogo. Oh, keren. Jadi reok juga harus dilestarikan ya. Seperti kemarin kalau nggak salah beritanya, reok itu akan diambil alih sama negara sebelah atau negara tetangga. Kita tahu negara mana yang mengambil reok? Ya, Malaysia ini akan mengambil alih reok. Nah, kemana kita di bangsa Indonesia, kenapa kok bisa sampai diambil alih oleh negara lain? Bahkan negara lain aja bangga gitu ingin mengambil reok. Kenapa kita tidak bangga? Jadi kita harus melestarikan dan menceritakannya ke anak-anak kita nanti. Untuk selanjutnya ada ciri-ciri kearifan lokal. Nah, ini saya sebutkan ya. Yang pertama adalah mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua ada memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya. Selanjutnya ada mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya keluar ke dalam budaya asli. Selanjutnya ada mempunyai kemampuan mengendalikan. Dan yang terakhir ada mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Nah, ada yang tahu nggak sekarang budaya sedang tren atau sedang viral belakangan ini? Ada dua kalau di sini saya nyebutnya. Tapi ini bukan budaya, saya nyebutnya budaya. Ada yang tahu dua ini apa? Budaya apa? Ada yang tahu? Mbak Alma tahu nggak? Tahu? Mbak Alfi tahu? Tidak. Oh tidak. Mbak Kira? Belum tahu. Yaitu budaya K-pop dan juga budaya TikTok. Nah, dua budaya tersebut ini udah menjadi tradisi atau apa ya, menjadi mengambil alih sebuah dunia secara sangat signifikan gitu. Sampai efeknya ini kadang kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan, efeknya bisa sampai ke ranah negatif gitu, bahkan banyak negatifnya. Nah, kenapa saya sebut K-pop itu sebagai budaya gitu? Karena seperti yang kita ketahui itu, sekarang anak kecil baru lahir saja gitu, dia udah kenal yang namanya K-pop gitu, idol udah sangat kenal gitu. Mbak Alfi apa suka K-pop? Suka atau enggak? Harus dijawab kan? Enggak. Suka? Saya dulu juga suka K-pop gitu. Nah, dulu saya sangat menyukai gitu, sampai saya ini nggak bisa mengendalikan diri saya. Jadi semangat yang ada dalam diri saya ketika setelah nonton video K-pop gitu, saya baru mengira semangat, tapi hal tersebut ternyata itu salah gitu. Walaupun kita suka, tapi kita harus tahu porsi atau takarannya ya, nggak boleh langsung kayak suka sampai kita lupa dengan budaya asli kita gitu. Nah, walaupun K-pop ini mungkin kalau misalnya kita tahu ya, mungkin ada sedikit hal positif yang kalian semua nggak tahu ya di sini.
para K-pop ini berkumpul dan menggelar galang dana bahkan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta gitu. Nah, seperti hal tersebut kan pasti membawa dampak positif bahkan untuk Indonesia, tidak cuma di Indonesia bahkan di dunia sekalipun. Nah, hal itu yang wajib kita contoh, jangan yang lain-lain. Untuk yang selanjutnya ini ada budaya TikTok. Kenapa saya sebut dengan budaya TikTok? Karena seperti yang kita lihat bahwa sekarang tontonan dari anak-anak juga udah beralih fungsi ke TikTok. Anak-anak kecil udah banyak yang mengenal TikTok sampai-sampai kadang ada beberapa hal negatif bahkan sampai hal yang tidak diinginkan itu bisa muncul di TikTok. Padahal kalau misalnya kita lihat positifnya, kita bisa menyebarkan budaya yang ada di Indonesia itu untuk TikTok. Nggak cuma melulu soal FYP dan sebagainya atau viral-viral nggak jelas kayak gitu. Nah, kita juga ketika nanti misal kita suka sama TikTok itu ya, kita jangan asal memposting video tanpa harus memikirkan dampak negatif dari video yang kita upload gitu. Nah, nanti kan bisa jadi itu ditiru atau dicontoh oleh anak-anak kecil. Untuk selanjutnya ada materi pemberdayaan komunitas. Ada yang tahu? Di sini jadi pemberdayaan komunitas, ada yang tahu? Tidak bisa dijelaskan. Tidak. Jadi pemberdayaan komunitas ada sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Jadi mereka memiliki identitas itu sama. Nah, di Indonesia ini juga memiliki ciri unik yang akan teguh pada kearifan lokal sebagai pemegang hidup dalam melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari. Nah di sini saya akan menjelaskan singkat seputar dari komunitas yang ada di Bojonegoro. Ada yang tahu komunitas apa? Atau suku apa? Ada yang tahu? Nah iya, di Bojonegoro ini ada suku yang sangat terkenal. Kalau misalnya di luar sana sekarang suku Samin ini udah sering sekali dibuat sebagai penelitian, dibuat sebagai bahan-bahan rujukan dari mahasiswa atau yang sedang menempuh pendidikan S1, S2 atau bahkan yang masih sekolah ini sering sekali dijadikan sebagai bahan rujukan dari mereka semua. Jadi komunitas suku Samin ini tepatnya itu di dusun Jepang namanya kalau di sana. Nah, desa Margomulyo, kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Nah, kalau misalnya kita dengar dengan suku Samin itu apa yang terlintas di pikiran kalian? Terisolasi. Ada lagi. Ya, dulu waktu saya belum mengenal jauh suku Samin gitu, saya juga berpikir seperti itu, terisolasi, terus primitif, terus terpelosok, pokoknya udah hal-hal buruk aja yang di sana. Itu pemikiran saya. Tapi ternyata suku Samin ini yang diajarkan oleh Mbak Suro Sudikot itu adalah sesepuh suku Samin pada zaman dahulu. Ini mengajarkan penghulunya pengikutnya tentang arti kebersamaan, kejujuran, kesederhanaan, dan anti kekerasan. Jadi di suku Samin ini sangat memegang teguh arti dari kebersamaan, kejujuran, kesederhanaan, dan anti kekerasan itu. Hampir dikatakan kalau misalnya dulu gitu, mereka mungkin tidak menganut agama yang masih melekat sekarang itu, agama Islam ya. Jadi mereka hanya ya wes gitu, aku Islam gitu. Tapi mereka tetap menganut ajarannya pribadi atau ajarannya sendiri. Nah, suku Samin dulu ini sangat menentang penjajah atau di zaman Belanda dulu gitu. Suku Samin ini hampir tidak mau, pokoknya udah nggak mengenal Belanda itu sekarang lah gitu. Mau apa itu terserah gitu. Pokoknya jangan ganggu aku juga gak akan ganggu. Nah, kalau suku Samin akhirnya Belanda itu menyerah dan istilahnya Belanda hanya pergi dan suku Samin ini makin banyak penduduknya karena dirasa suku Samin ini sudah merdeka terlebih dahulu. Nah, suku Samin ini sebenarnya nggak cuma berada di Kabupaten Bojonegoro, tapi juga ada di Blora, Jawa Tengah. Tapi pengikut terbanyak katanya itu di suku Samin. Nah, di suku Samin ini, seperti kalau kita lihat gambar ini, rumah-rumah dari suku Samin ini masih sangat zaman dahulu ya, belum tersentuh oleh bangunan-bangunan seperti mungkin rumah babak dan
mbak-mbak di sini atau ibu-ibu di sini rumahnya udah sangat beda dari rumah kita. Karena letaknya memang di hutan, atau kalau misalnya kita lewat di sana, pasti yang kita lewati itu hutan. Nggak ada kayak perumahan yang padat atau nggak ada perumahan yang banyak. Seperti ini gambar ini. Jadi sangat banyak pohon jati yang ada di samping jalan. Dan jalannya ini juga nggak mulus gini ya. Kalau sekarang itu jalannya udah banyak berlubang. Nah, nggak cuma jalannya yang kalau misal jalan gini pasti sinyal atau apa koneksi internet di sana kalian tahu itu apa? Bener-bener tidak ada koneksi internet. Jadi mungkin kalau dari segi teknologi itu sangat-sangat masih kurang gitu, atau masih perlu dilakukannya pemberdayaan yang di sana. Nah, kalau di gambar ini bisa dilihat bahwa penghasilan di sana itu adalah petani ya. Karena memang di sana memang juga masih banyak sekali lahan yang kosong karena rumahnya juga di tengah hutan, jadi belum tersentuh oleh manusia. Nah, kalau di gambar yang terakhir ini ada gambar dari salah satu rumah juga. Nah, ini di samping rumah ini ada kandang. Jadi kalau kita lihat di perkotaan seperti Surabaya, seperti kita di sini, apakah masih ada yang punya peternakan banyak terus rumahnya itu sampingnya ada kandangnya, itu apa masih ada? Nggak ada ya. Nah, kalau di samping ini masih sangat banyak rumah yang seperti itu. Jadi sampingnya ini kandang ayam, sapi dan sebagainya. Nah, mereka itu juga nggak takut kalau misalnya di samping itu nanti dicuri orang nih, kalau misalnya di kandang di samping rumah kayak gitu. Itu nggak ada pencuri sama di sana, takut mungkin ya. Nah, nggak cuma kandangnya tapi juga WC atau toiletnya itu berada di depan rumah kadang. Jadi udah nggak ada lagi di dalam, kalau kita kan udah di dalam kan. Nggak di belakangnya. Enggak, tapi di depan. Nah, ini uniknya anehnya. Rumah zaman dahulu disusahin, karena sampai sekarang itu masih banyak WC yang ada di depan rumah. Nah, kalau ditanya musolanya di sana itu gimana, itu banyak atau enggak? Tahu saya gitu, ketika saya ke sana, saya kan pernah ke sana, itu musolanya ada 1 atau 2 gitu. Jadi belum ada banyak musola yang di sana. Kalau sekolahnya juga di sana cuma ada 1 SD. Setahu saya juga 1 SD. Nah, kalau misalnya nih warga Samin ini mau sekolah atau menempuh pendidikan yang mungkin agak tinggi gitu, mereka pasti keluar dari desa tersebut atau dari komunitas tersebut. Nah, pastinya dari akses jalan dan juga akses secara transport, penghasilan dan sebagainya, mereka juga sangat terkendala gitu. Jadi mungkin ketika lulus dari SMP atau SMA gitu, mereka juga langsung putus dengan jalan gitu aja tanpa melanjutkan. Mungkin ada yang ditanyakan tentang suku Samin gitu. Gimana? Suku Samin dekat nggak sama rumahnya Sofi? Oh, kalau suku Samin itu sangat jauh ya kalau dari rumah saya, karena rumah saya itu perbatasan dari wilayah Lamongan. Nah, suku Samin ini berada di ujung wilayah Lamongan, yaitu perbatasan dari Blora, Jawa Tengah, atau hampir masuk ke Jawa Tengah. Ada yang ditanya lagi tentang suku Samin? Suku Samin berarti nggak mengenal teknologi sama sekali. Kalau zaman dahulu memang tidak mengenal sama sekali, cuman ada jaringan di internet itu cuman ada di kepala sukunya. Nah, kepala sukunya tadi saya mau memperkenalkan, jadi kepala suku yang sekarang ini namanya adalah Baharjo namanya. Nah, beliau ini sudah tua dan negaranya sudah hampir hilang. Nah, gitu. Jadi di Samin ini turun-temurun yang menjadi kepalanya. Misalnya anaknya itu. Ya, saya ulang tadi sampai mana? Mungkin ada yang ditanyakan
ditanyakan? Mbak mau tanya? Kita kapan di sana? Nah, itu bisa diagendakan ya. Tadi kan ketua kelasnya Mbak Alfi, mungkin nanti kita bisa diagendakan untuk healing atau jalan-jalan ke sana. Berarti ke GWK juga ya? Yes. GWK dulu Ya, nanti kita ke GWK dulu, setelah itu mampir ke suku samping. Ya, kita nanti naik pesawat kalau misalnya ada untuk waktunya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, siapa mau tanya? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita langsung aja ke evaluasi. Saya akan memberikan beberapa lembar soal. Silakan kalian jawab. Jawabnya harus dengan benar ya, karena saya sudah menjelaskan. Silakan dijawab dengan benar. Nanti akan saya tunjuk beberapa orang untuk maju ke depan. Untuk maju ke depan, menjelaskan definisi dari kearifan lokal dan contohnya. Nanti yang nggak bisa akan saya kasih hukuman. Silakan dikerjakan dengan baik. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan langsung. Jika nggak ada ya silakan kerjakan. Jangan menyontoh temannya. Jadi gitu. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Untuk itu ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh dari kearifan lokal? Siapa silakan angkat tangan, kalau enggak saya tunjuk. Silakan Mbak Alma langsung. Kalau dari saya di Lamongan itu ada tradisi lewat atau gotong royong ketika pernikahan, semacam atau acara-acara besar pada sebuah keluarga. Jadi mereka bersama-sama itu gotong royong memasak atau mempersiapkan hidangan-hidangan untuk acara tersebut. Nah, tujuan dari gotong royong tersebut biasanya untuk memudahkan peduli dari keluarga satu ke keluarga lain atau warga yang satu ke warga yang lain seperti itu. Itu biasanya acara apa? Acara Biasanya itu kalau di Lamongan itu pernikahan atau hitanan atau yang lain. Mbak Alma pernah ikut rewang semacam itu? Pernah. Oh pernah. Bagus. Kita wajib melestarikan budaya itu. Nah, ada yang bisa menyebutkan lagi contohnya dari kearifan lokal? Mungkin Mbak Alfi nih yang dari tadi senyum-senyum nih. Apa silahkan. Tadi rumahnya mana sebelumnya? Bersih. Oh ya bersih. Maaf saya lupa. Silahkan Mbak Alfi. Kalau tradisi dari desa saya itu ada ambeng. Oh ambing. Ambing itu apa? Ambeng itu kayak biasanya tuh berkumpul di musola atau kali desa untuk doa-doa. Terus tadi itu tiap rumah itu membawa kayak apa ya, wakul gede, wakul besar, bakul besar. Itu isinya kayak ada nasi, lauk, sama buah-buahan. Nanti dibawa ke situ nanti bisa bertukar lauk, tukar nasi atau kayak yang seperti itu. Nah itu biasanya itu apa? Banyak, ada 4 kali kalau nggak salah. Itu waktu Maulid Nabi, lalu pas hari takbiran hari raya Idul Fitri sama Idul Adha, sama itu apa? Di sini juga ada hari raya ketupat. Jadi itu 1 minggu setelah hari raya Idul Fitri. Tujuannya itu untuk apa Mbak? Tujuannya untuk mencari barokah, keselamatan. Jadi di desa kita tidak ada setrika bunyi, cuma ada ambalan yang 4 kali tahun. Ya kita jadi sebagai generasi muda atau sebagai penerus dari bangsa ini, kita wajib untuk menyuruh
tadi sudah dijelaskan, udah ada dari Lamongan, dari Gresik, dari Ponorogo dan lain sebagainya. Untuk itu karena terhalang oleh waktu pertemuan kita pada siang hari ini atau pagi hari ini, kita akhiri. Semoga di pertemuan hari ini kita bisa mendapatkan manfaat, menambah wawasan kita untuk menjadi acuan atau implementasi kita untuk aktivitas sehari-hari kita. Cukup sekian materi